Shalom anak-anak. Shalom. Mana tangannya shalom? Shalom. Iya, kita kembali lagi bertemu di pagi ini untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita sekarang kita tidak bisa lagi ketemu secara langsung. Nah, anak-anak akan ikuti nanti Bu Guru, terus ada Pak Guru, kita akan sama-sama pimpin. Anak-anak nanti ikuti dari rumah masing-masing selama nanti sampai tunggu informasi dulu kalau dari Bapak Wali Kota kalau sudah ada, baru kita akan kembali lagi bertemu ya, sama-sama beribadah di gereja. Oke, sebelum kita mulai ibadah, Ibu Guru minta supaya anak-anak semua duduk manis, siapkan hati karena kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian yang berkata, Ku beri kemuliaan dan hormat. Semuanya dalam sikap penyembahan, karena kita bersama-sama akan menyembah Tuhan kita di pagi ini. Sama-sama kita nyanyikan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari anak-anak, sekali lagi kita mengangkat lagu dari awal bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau Bapa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Engkau Bapa yang sama, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami, Engkau Bapa yang selalu mencintai kami, Engkau Bapa yang selalu memelihara kami, Engkau Bapa yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Di saat ini kami rindu untuk masuk dalam persekutuan ibadah pagi ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Dan segala macam pekerjaan iblis yang ingin mengganggu konsentrasi anak-anak, yang ingin Tuhan menggagalkan setiap perancangan-Mu ya Bapa di surga untuk anak-anak tidak bisa mengikuti perbedaan ada. Semuanya kami tolak dan pisahkan, putuskan dari anak-anaknya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Tuhan, anak-anak mengikuti ibadah dari rumah. Bahkan kami guru-guru yang di sini ya Tuhan, kami tetap Tuhan ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk menari bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menari bagi Tuhan, kita akan berglori bagi Tuhan. Ibu guru ajak untuk anak-anak boleh bangkit berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu yang penuh dengan sukacita dan ada gerakannya loh. Mau tahu? Coba tebak. Tahukah tidak? Coba. Pasti tidak tahu. Toh iyalah tidak tahu karena ibu guru belum kasih tahu. Iya, lagunya ini. Besar itu ya, kita pakai gerakan. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dan kiranya dengan sukacita Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, dan kiranya dengan sukacita Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Jangan pernah takut, walaupun situasi sekarang udah bilang corona, harus pakai masker lah, harus cuci tangan lah, harus jaga jarak lah. Tidak apa, kita harus ikuti itu. Tapi yakin dengan percaya, saat kita bersama-sama dengan Yesus, saat kita tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, artinya corona mah kecil. Karena Yesus kita besar. Amin. Amin. Ya. Berikutnya kita akan menyanyi lagu yang berkata, Aku anak raja, kau juga anak raja.
Berikutnya apa? Woi, sabar apa? Firman Tuhan, oh ya betul-betul. Oke baik. Ya anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu masuk di dalam hati, berarti anak-anak harus duduk tenang. Kemudian siap untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Guru nanti. Iya ya. Karena itu kita akan bersama-sama mengangkat lagu yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Semuanya dalam sikap penyembahan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari anak-anak sekalian kita angkat lagu dari awal bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik, shalom. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di minggu pagi, sekalipun anak-anak dimanapun anak-anak berada, tidak seperti biasanya kita ibadah di gereja, tapi hari ini kita kembali lagi ibadah di rumah masing-masing, karena kita tahu bahwa sekarang ini kita ada di Jayapura dalam situasi COVID
yang membuat kita tidak seperti biasanya ibadah di gereja. Karena itu selama beberapa minggu berjalan, nanti Pak Guru, Ibu Guru akan menyampaikan firman Tuhan lewat video. Karena itu anak-anak, hari ini kita bersyukur, Pak Guru percaya anak-anak pasti semuanya kabar baik-baik. Amin. Apa kabar semuanya? Semua pasti sehat, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang sakit, tapi semuanya sudah siapkan diri di rumah masing-masing untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Pak Guru akan sampaikan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena di pagi ini kami sudah siapkan diri kami masing-masing, baik Pak Guru yang sampaikan firman Tuhan maupun anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya firman Tuhan hari ini kami boleh dengar, kami boleh simpan dalam hati kami, supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami. Kami mau mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, semuanya tertuju kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sampaikan, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Allah itu menjadi penyelamat, begitu ya. Kalau Pak Guru tanya kepada anak-anak semua, siapa yang biasanya takut? Pasti anak-anak pasti akan jawab, Pak Guru saya biasa takut. Takut jalan sendiri, takut mandi sendiri, takut pergi kemana-mana bermain sendiri. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan jaga kita. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini Pak Guru akan sampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita tidak takut lagi karena Tuhan yang menjadi penyelamat kita. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang keempat sampai 5. Ya, anak-anak bisa buka Alkitabnya masing-masing. Ya, Pak Guru percaya pasti semua bawa Alkitab. Karena itu anak-anak yang punya Alkitab di rumah, yang kelas kecil atau kelas balita bisa dibantu sama orang tua, nanti bisa buka sama-sama. Nah, kita lihat di sini doa mohon ampun dan perlindungan. Pak Guru akan baca di dalam ayat ke-4 sampai 5. Nanti anak-anak semua lihat di Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, terima kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, pagi yang ceria, minggu pagi ini. Kita percaya pasti anak-anak semua sudah siap, anak-anak pasti semua sudah mandi, semua sudah bangun untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Karena itu sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Pak Guru akan sampaikan beberapa hal penting. Kenapa? Karena anak-anak kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak takut lagi. Makanya di bagian ini ada satu orang namanya Daud. Siapa yang pernah dengar tentang Daud? Ya, pasti semua pernah dengar. Daud itu adalah Raja Israel. Ya, Daud dia berdoa begini, dia bilang berdoa memohon perlindungan. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan, Tuhanlah yang menjadi tempat penolong, Tuhanlah yang menjadi tempat
ya, di mana anak-anak bisa dijaga. Karena itu hari ini kita mau melihat pertama di dalam ayat yang keempat, anak-anak lihat firman Tuhan bilang begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya, satu permintaan Tuhan, Raja Daud sampaikan kepada Tuhan begini, ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kenapa? Karena Daud menyadari Daud itu sekalipun dia orang besar, sekalipun dia pemimpin, sekalipun dia raja, tetapi Daud masih menyadari bahwa dia masih membutuhkan Tuhan. Karena itu anak-anak, Daud katakan begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, pasti kita semua minta supaya Tuhan yang memberitahukan setiap jalan-jalan Tuhan bagi kita, supaya apa? Waktu kita tidak mampu, waktu kita berjalan sendiri, waktu kita tidur sendiri, waktu kita ke sekolah sendiri, pasti Tuhan akan tolong kita. Karena itu Daud katakan begini, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan. Lalu dikatakan lagi begini, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, anak-anak semua mau apa yang Tuhan mau tunjukkan, kita pasti mau terima. Amin. Ya, Pak Guru juga mau. Kalau Pak Tuhan mau kasih sesuatu, Tuhan mau kasih berkat, pasti Pak Guru juga mau. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita lihat apa yang Tuhan janjikan. Lalu ayat yang kelima, Tuhan bilang apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Nah, ini yang paling penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita hidup di luar Tuhan, kita itu bisa menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran orang tua, anak-anak yang tidak mau dengar guru pengasuh. Apalagi sekarang ini, ya, anak-anak tahu tidak? Bapak Wali Kota bilang apa? Kemana-mana harus pakai masker. Orang tua, Bapak Mama bilang apa? Kemana-mana harus pakai masker, tidak boleh salaman kepada orang sembarangan. Kenapa? Karena kita takut dengan penyakit yang namanya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Namanya corona. Tapi firman Tuhan, kita mau belajar di sini. Ya, Tuhan bilang apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Kita minta Tuhan supaya apa? Waktu kita pergi ke sekolah, waktu kita ikut orang tua kita naik mobil jalan-jalan, waktu kita pergi ke mall, ke Ramayana, ke Saga atau kemana-mana, kita minta Tuhan apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Amin. Siapa yang mau berdoa? Siapa mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan, saya mau jalan-jalan hari ini. Tuhan, hari ini saya mau ke pantai. Tuhan, bawa saya. Tuhan, pegang tangan saya. Tuhan, menuntun setiap langkah kaki saya. Nah, anak-anak harus berdoa begitu. Anak-anak, kita semua, baik anak-anak maupun guru-guru pengasuh, kita semua berdoa supaya apa? Tuhan menjaga kita, Tuhan membawa kita di dalam kebenarannya. Lalu dikatakan apa lagi? Ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ya, luar biasa anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur. Yang berikut Tuhan katakan apa? Daud katakan apa? Daud mengakui dengan dia punya mulutnya, sekalipun dia itu orang besar, sekalipun dia itu orang pemimpin besar, dia punya kekayaan, dia punya uang banyak, dia punya emas banyak, dia punya harta kekayaan yang melimpah-melimpah, tetapi dia katakan apa? Tuhan, bawalah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Anak-anak yang dikasih Tuhan, lihat Raja Daud itu raja yang besar, raja yang luar biasa, tetapi dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia merendahkan diri, dia minta kepada Tuhan apa? Engkaulah Allahku yang menyelamatkan aku. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, kita juga harus minta kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadi penyelamat kita kemanapun kita pergi. Mungkin orang tua tidak bisa menjaga kita, orang tua terbatas,
kita punya kakak-kakak juga terbatas, mungkin kita punya om juga terbatas, kita punya tante-tante juga terbatas untuk menjaga kita siang dan malam. Waktu kita mungkin main sepeda, waktu kita mungkin main kelereng, waktu kita mungkin main karet, tali lompat dan lain-lain, tidak bisa dijaga. Tetapi anak-anak harus percaya bahwa Tuhan menjaga. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di sekolah, Tuhan ada di gereja, Tuhan ada di pasar, Tuhan ada di Ramayana, di mana-mana Tuhan ada. Karena itu Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup memelihara kita. Karena itu Daud katakan apa? Engkaulah Allahku yang menyelamatkan aku. Anak-anak percaya Allah yang menyelamatkan kita, amin. Pak Guru juga percaya. Kenapa? Karena Pak Guru diselamatkan. Kalau Pak Guru bisa ada sampai hari ini, karena Pak Guru juga percaya karena Allah yang menyelamatkan kita, amin. Kalau bukan Allah menyelamatkan kita, Pak Guru pasti ada di kampung sana, ada di Tolikara sana. Tapi karena Allah yang menyelamatkan Pak Guru, Allah yang menyelamatkan kita semua, maka kita ada dalam anugerah Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, Daud terakhir dia katakan apa? Engkaulah ku nanti-nanti sepanjang hari. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk apa? Kita selalu menanti-nanti Tuhan. Nanti-nanti Tuhan itu begini. Misalnya anak-anak mau ada orang tua janji kalian mungkin mau dibelikan sepeda atau mau dibelikan HP baru, tapi selama orang tua tidak pernah beli, pasti kamu tunggu-tunggu, kamu menanti-nanti, aduh kapan ini bapak saya beli sepeda, kapan ini mama saya belikan HP baru, pasti kalian menanti-nanti. Seperti itulah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan, bagaimana kita minta Tuhan supaya Tuhan itu menolong kita, memelihara kita sepanjang hari-hari yang kita jalani. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan ini, bahwa meyakinkan kita belajar seperti Raja Daud supaya kita tidak takut lagi. Dia katakanlah apa? Tunjukkanlah itu kepadaku. Artinya Daud minta kepada Tuhan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya, pertolongannya, kuasanya kepada Daud supaya Daud tidak takut. Daud menghadapi segala tantangan apapun, Daud hanya bergantung kepada Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita takut. Pak Guru kemana-mana naik motor itu harus pakai masker, Pak Guru ke pasar harus pakai masker, kita kemana-mana semua harus pakai masker. Tapi kita percaya Tuhan juga menolong kita, Tuhan akan bekerja, berperkara itu maksudnya Tuhan akan campur tangan untuk menolong kita sehingga kita menjadi anak-anak yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan, amin. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, ingat Tuhan bilang Tuhan tidak akan biarkan kita sebagaimana Raja Daud sampaikan kepada Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini Pak Guru akan firman Tuhan ini Pak Guru sampaikan supaya anak-anak kita semua menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi pembela kita, Tuhan tidak biarkan kita, Tuhan akan menjadi penolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak belajar, anak-anak ingat janji Tuhan ini supaya kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat hafalannya Pak Guru kasih di dalam ayat yang ke-14. Perhatikan di Alkitab masing-masing. Di dalam ayat yang ke-14a, di dalam ayat yang ke-14a di situ katakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Kalau anak-anak pasti punya teman yang karib itu artinya begini. Kalau kalian punya teman pasti setiap hari dia akan main dengan temannya yang selalu kemana-mana, pasti pergi main dengan dia, makan sama-sama dengan teman, tidur sama-sama dengan teman, mandi sama-sama dengan teman, kemana-mana pasti dengan teman. Karena apa? Teman itu yang namanya
teman karib, tidak bisa lepaskan kemana-mana, pasti sama-sama. Seperti itulah Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Dia, Tuhan akan menjadi teman kita, Tuhan akan menjadi sahabat kita. Anak-anak pasti mau. Siapa yang anak-anak di sini mau jadikan Tuhan itu sebagai apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Karena itu kita mau jadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita, sebagai teman kita yang selalu bergaul dengan kita. Karena itu anak-anak, ini ayat hafalan yang harus anak-anak hafal. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ayat hafalannya pendek saja toh, jadi anak-anak harus hafal di bagian B. Kalau anak-anak kelas besar, kalau mau hafal semuanya juga boleh. Di bagian berikut katakan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tapi kalau anak-anak yang kelas kecil bisa baca hafal di bagian 14A saja. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Pak Guru sudah sampaikan, Tuhan memberkati anak-anak dimanapun, di rumah masing-masing. Tuhan pasti akan menjaga, menolong, memberkati kalian. Tuhan memberkati. Pak Guru akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena di minggu pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Daud, dan Daud dia belajar untuk hidup, menaruh harapan kepada Dia, kepadamu, karena Tuhanlah penyelamat, Tuhanlah perlindungan. Karena itu terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah belajar, menolong memberkati kami semua. Anak-anak yang sudah dengar, yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan pulihkan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada dalam segala kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.